Halo para pejuang PPG tertentu, khususnya di teman-teman yang sudah terpanggil di piloting tahap 1 yang sudah menyelesaikan jurnal, ataupun teman-teman di sini yang guru penggerak yang langsung ke UK PPPG, dan teman-teman yang baru dipanggil PPG tertentu di piloting tahap 2 ingin mengetahui bagaimana UK PPPG dalam bentuk UTBK. Nah, sebelum kita lanjut untuk bahas bagaimana UTBK di dalam UKPPPG, kita harus paham dulu apa itu UTBK, apa itu UKPPPG. Di dalam UKPPPG itu ada dua, yang namanya UKIN dan UTBK. UKIN itu berkaitan dengan video pembelajaran atau video aksi kita terhadap modul ajar yang akan kita upload. Jadi UKIN berkaitan dengan modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian di UTBK itu berkaitan dengan kemampuan pengetahuan kita dalam memecahkan permasalahan yang berbentuk soal. Nah, itu adalah dua komponen yang ada pada UKP PPG. Untuk teman-teman yang PPG-nya akan mendapatkan Serdik, harus syaratnya lulus UKP PPG di akhir. Jadi teman-teman wajib untuk lihat sampai akhir bagaimana kita mempunyai trik lulus untuk mencapai nilai tertinggi di UKP PPG. Yang pertama teman-teman semua, kita membagi menjadi 7 komponen soal PCK. Karena dalam UTBK ya. Di ujian tertulis di UKP PPG itu soalnya menjadi 3. Pertama adalah soal PCK, Pedagogic Knowledge Content. Kemudian yang kedua adalah Assessment Test atau SCT. Kemudian yang ketiga adalah soal uraian, studi kasus reflektif. Nah, kalau misalkan dalam soal objektif itu menggunakan 120 menit. Di situ ada SCT yang 15 soal, kemudian ada yang pedagogic content knowledge atau PCK itu 35 soal. Harus diselesaikan dalam waktu 120 menit. Kemudian ada yang tes subjektif, yaitu tentang mengisi uraian yang ada di lembar soal. Nah, nanti lembar soalnya masuk di laptop teman-teman semua, seperti ujian seperti biasa. Di situ harus mempunyai waktu 30 menit dan isinya adalah studi kasus reflektif. Bisa jadi 3 sampai 4 isian. Nanti teman-teman di situ untuk belajar mengetik studi kasus yang diberikan oleh soal di UKP PPG-nya. Nah, teman-teman semua, lihat ya, kita akan bedah satu persatu komponen yang ada di PCK ini. Pertama ada pada komponen tujuan pembelajaran. Di sini soal komponen tentang tujuan pembelajaran biasanya menilai kemampuan guru dalam merancang atau menganalisis tujuan pembelajarannya. Biasanya trik untuk mencapai soal-soal tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah cari tujuan yang jelas, terukur. Karena tujuan pembelajaran itu salah satunya ada pada komponen kata kerja operasionalnya. Tentang kata kerja operasional C1 sampai dengan C6. Nah, kita coba ke soal yang berkaitan dengan komponen tujuan pembelajaran. Di sini ada soalnya tentang seorang guru merancang tujuan pembelajaran untuk topik lingkungan hidup dan kelestariannya. Bisa jadi nanti teman-teman disajikannya menggunakan rancangan CP atau capaian pembelajaran. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lebih luas lagi dalam mengerjakan UTBK atau ujian tertulisnya, teman-teman banyak-banyakin menulis soal, menjawab soal, dan itu bisa membuat teman-teman mental jawab soalnya lebih siap lagi. Nah, lihat teman-teman ya, jika soal ini adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran, mana yang harus dipilih kita seorang guru dalam tujuan pembelajaran dalam topik lingkungan hidup dan kelestariannya. Apakah siswa akan memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup? Siswa dapat menyebutkan, siswa akan mengetahui, apa siswa dapat menjelaskan dampak dari polusi dan udara terhadap kesehatan manusia dan menyarankan tindakan untuk menguranginya. Atau siswa diharapkan dapat membaca dan menghafal definisi dari istilah-istilah lingkungan hidup. Di sini kita sudah bisa menebak mana yang paling dekat dengan komponen tujuan pembelajaran. Di sini kita akan pilih kata kerja operasional yang komprehensif dan memberikan tingkatan kata kerja operasional itu lebih daripada opsi-opsi yang lainnya. Misalkan ya, kalau misalkan option A dia hanya sekedar memahami dan B itu adalah hanya menyebutkan, maka akan kalah dengan menjelaskan dampak dari polusi udara dan udara terhadap kesehatan manusia yang menyarankan tindakan untuk menguranginya.
Dia lebih komprehensif, menjelaskan dengan terbaik, yaitu menggunakan dampak polusinya. Kemudian dia pun mengambil dua materi langsung. Pertama tentang polusi air, kedua tentang polusi udara. Karena ini berkaitan dengan topik lingkungan hidup dan kelestariannya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D, karena memuat tujuan pembelajaran yang paling efektifnya. Pernyataan ini spesifik, terukur, dan mencakup aspek kognitif yang lebih tinggi. Siswa diminta untuk tidak hanya menjelaskan dampak, tetapi juga untuk mengusulkan tindakan nyata yang menunjukkan bagaimana pengaplikasian kita terhadap keseharian. Soal-soal seperti ini dan opsi seperti ini harus teman-teman analisis mulai dari sekarang. Ketika teman-teman sudah mulai selesai di jurnalnya, silakan dimulai untuk belajar UTBK-nya. Nah, kita coba lanjut ya ke komponen yang lainnya. Seperti kedua adalah komponen pengetahuan peserta didik. Ini tentang gaya belajar, perbedaan individu, dan latar belakang sosial budayanya. Triknya adalah yang pasti kita harus memahami perbedaan siswa. Gunakan gaya belajar berdiferensiasi yang sekarang hits banget di kurikulum Merdeka. Dan pilihlah jawaban yang inklusif. Inklusif itu seperti apa? Mempertimbangkan semua kebutuhan siswa tersebut. Nah, di dalam soalnya ada seperti ini. Seorang guru menghadapi kelas yang terdiri dari siswa dengan berbagai gaya belajar, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Guru ingin merancang aktivitas pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan semua siswa. Aktivitas mana yang paling sesuai untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar dalam kelas tersebut? Apakah A memberikan ceramah? Kalau ceramah berarti kan monoton ya. Selalu ingat akan berpusat pada peserta didik. Menyediakan materi pembelajaran melalui tes dan gambar serta mengadakan diskusi kelompok. B, banyak banget value-nya. Jadi kita akan pilih option B kalau misalkan dia memang tidak ada penantang option yang lainnya. Yang C, memberikan tugas individu untuk membaca buku. D, mengadakan tes lisan. E, menggunakan video pendek. Hanya B dan E yang akan membuat visualisasi siswa lebih nyata lagi. Tapi kita akan pilih option B karena dia lebih komprehensif. Pertama, dia mencakup gaya belajar visual, yaitu menggunakan teks dan gambar. Kemudian auditorinya diskusi, dan kinestetiknya adalah kelompok aktif. Di sini bisa mencakup 3 gaya belajar langsung dengan pendidikan inklusif yang ada di sekolah tersebut atau di kelas tersebut. Ini mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Jadi option B sulit dikalahkan oleh option-option yang lainnya karena dia lebih banyak value-nya, lebih banyak dan lebih lengkap lagi daripada option-option yang lainnya. Nah, kita harus pilih option yang seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi di komponen yang lainnya, yaitu tentang pengetahuan mengajar. Ini mencakup tentang penguasaan materi guru terhadap siswa tersebut, entah itu dengan mata pelajaran IPA, PKN, ataupun mata pelajaran tertentu yang memang si guru tersebut harus mengetahui cara mengajarnya atau menyampaikan bagaimana ilmu dalam materi ini bisa tersampaikan kepada peserta didik. Nah, triknya adalah fokus pada materi yang diajarkan dan bagaimana siswa memahami atau kesulitan dengan materi tersebut. Jadi kalau misalkan komponennya adalah ada penilaian siswanya rendah, berarti kita harus mengetahui apa kendalanya. Apakah materi yang diajarkan oleh guru tersebut itu tidak bisa tersampaikan dengan menggunakan media pembelajaran konkret atau ada hal lainnya. Nah, ini pilih strategi pengajaran yang tepat sehingga materi yang akan kita sampaikan itu bisa langsung terserap oleh peserta didik. Nah, kita buat ke soalnya ya. Simulasi soalnya seperti ini. Seorang guru ingin mengajarkan konsep ekosistem kepada siswa kelas 6. Mana dari strategi berikut yang paling efektif dalam menyampaikan materi ini? Apakah cukup hanya dengan ceramah? Apakah menggunakan ekosistem yang dapat disusun oleh siswa dan melakukan eksperimen sederhana dengan interaksi antara berbagai komponen ekosistem? Nah, lihat teman-teman ya, kita boleh mencurigai yang panjang seperti ini, tapi bukan untuk kita langsung pilih, tapi kita untuk mengawasi aja bila mana memang option tersebut adalah option jawaban yang paling tepat. Sedangkan yang C, membaca bab tentang ekosistem, hanya membaca ya, berarti kita nggak akan pakai option C. Menayangkan video tentang ekosistem, good, berarti B dan D kita kunci. E, memberikan latihan soal tentang ekosistem dan meminta siswa untuk menyelesaikan secara individu, good juga yang E. Kenapa kita akan pilih optionnya yang B, kenapa nggak yang D dan E? Lihat ya,
Di dalam option D itu meminta siswa untuk menghafal. Ketika sudah menayangkan video, kenapa harus menghafal? Kalau menghafal itu lebih cenderung tidak langsung berkenaan dengan contextual learningnya. Jadi tidak akan kita pilih option D yang hanya menghafal. Kemudian yang E, memberikan latihan soal tentang ekosistem dan meminta siswa untuk menyelesaikan secara individu. Diselesaikan secara individu tanpa ada bantuan. Option B itu sangat komprehensif, melibatkan siswa dalam aktivitas praktis dan interaktif, menggunakan model dan eksperimen yang memungkinkan siswa itu belajar melalui pengalaman langsung. Di sini disebut dengan contextual learningnya, mencakup gaya belajar visual dan kinestetik dan membantu memahami konsep ekosistem secara mendalam. Jadi yang kita harus pilih adalah option B yang benar-benar bisa mengakomodir keseluruhan gaya belajarnya, keseluruhan metode pembelajarannya, sehingga ilmu yang disampaikan oleh siswi guru tersebut bisa terserap dengan baik, materinya sudah bisa disampaikan kepada siswa tersebut. Jadi option B adalah opsi yang paling tepat. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke komponen selanjutnya. Di sini ada komponen ini jadi double ya, sorry ya. Nah, ini adalah komponen pengetahuan penilaian. Proses merancang penilaian yang mencakup penentukan tujuan, memilih jenis penilaian. Nah, triknya di sini adalah memilih jenis penilaian yang berkaitan atau yang sesuai dengan apa yang akan kita nilai. Teman-teman kalau masih hafal, kita belajar bagaimana memberikan 8 prinsip penilaian. Ada yang akuntabilitas, kemudian ada yang adil, objektif, terbuka, berkesinambungan. Nah, itu 8 prinsip itu bisa teman-teman dapatkan pada saat teman-teman melakukan pembelajaran di modul ajar di PMM tersebut. Nah, trik jawabnya, pastikan teman-teman tuh memahami tujuan penilaiannya untuk apa. Apakah tujuan penilaian ini untuk mengukur praktiknya siswa atau hanya mengukur pengetahuan siswa dalam materi tertentu. Nah, lihat daripada spesifikasi itu, gunakan tujuan penilaian untuk apa. Kalau misalkan siswa dinilai pada saat dia materi renang, misalkan, nah berarti kan kita nggak akan menggunakan penilaian pilihan ganda, tapi kan pasti kita akan melakukan penilaian praktik, karena kan dia langsung renangnya. Apakah dia bisa gaya bebas atau belum bisa gaya tersebut. Nah, itu adalah salah satu komponen prinsip di dalam pengetahuan penilaiannya. Coba kita ke contoh soal ya, simulasi contoh soalnya seperti ini. Seorang guru ingin mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep fotosintesis setelah mengajarkan topik tersebut selama 1 minggu. Mana dari berikut ini yang merupakan strategi penilaian yang paling efektif untuk memastikan bahwa siswa itu benar-benar memahami konsep tersebut? Apakah memberikan ujian akhir dengan soal pilihan ganda untuk menguji pengetahuan? Apakah meminta siswa untuk menulis esai panjang tentang fotosintesis? Atau C, memberikan kuis cepat dengan beberapa soal mengenai istilah-istilah fotosintesis? Atau D, mengadakan diskusi kelompok di mana siswa menjelaskan? Ini udah bagus teman-teman. Dilihat ya option D ya. Kelompok di mana siswa menjelaskan proses fotosintesis. Kalau siswa menjelaskan berarti dia pemahamannya mendalam. Kepada siapa? Teman sekelas mereka. Jadi option D itu adalah option yang paling tepat untuk soal pengetahuan penilaian ini. Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk menjelaskan konsep dengan kata-kata mereka sendiri yang menunjukkan pemahaman yang lebih dalam, dan keterampilan komunikasi ini menyediakan kesempatan untuk umpan balik langsung. Ingat, jika orang tersebut bercerita, berarti dia sudah menguasai isi dari materi tersebut. Tidak mungkin dia bisa menceritakan kembali atau menceritakan ulang kalau siswa tersebut masih belum paham isi dari materi tersebut. Jadi kita akan pilih option yang memang bisa membuat atau mencerminkan pemahaman tentang fotosintesis yang diminta oleh soal tersebut. Seperti itu. Nah, ini komponen-komponen pengetahuan penilaian yang bisa teman-teman pahami di dalam soal-soal PCK nanti. Kemudian kita lanjut lagi di soal komponen tentang pengetahuan sumber daya. Nah, ini kita lihat dulu ya pemahaman tentang komponen pengetahuan sumber daya itu seperti apa. Komponen pengetahuan sumber daya atau pedagogi content knowledge itu mencakup pemahaman dan keterampilan guru dalam menggunakan sumber daya. Sumber daya itu apa? Sumber daya dalam pendidikan itu banyak, seperti alat peraga, media pembelajaran, itu termasuk ke dalam
sumber daya di pendidikan tersebut. Apakah kita harus memilih media pembelajaran visual dikala siswa tersebut harus memerlukan kebutuhan auditori. Nah, kita kan harus melihat alat peraga apa yang harus kita gunakan, itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut dan kebutuhan materi yang akan kita sampaikan. Nah, di dalam trik ini kita akan coba untuk simulasikan tentang soal yang berkaitan dengan kemampuan pengetahuan sumber daya. Pertama kita akan coba lihat soal. Seorang guru ingin memanfaatkan berbagai sumber daya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dasar perubahan cuaca. Mana dari strategi berikut ini yang paling efektif untuk mendukung pembelajaran siswa mengenai topik ini? Yang pertama adalah menggunakan berbagai sumber daya seperti video. Saya membuat soal ini supaya teman-teman bisa melihat ya, semua option A sampai E itu adalah option yang panjang. Soalnya banyak yang mengira option panjang itu adalah option yang paling benar. Tidak seperti itu terus-menerus, bahkan ada juga yang dia panjang tapi tidak berkenaan dengan pemecahan masalah soal. Jadi tetap kita harus selidiki di mana soal, di mana option jawaban yang benar. Nah, di sini berkaitan dengan strategi efektif untuk mendukung pembelajaran siswa dengan topik apa ini? Tentang topik dasar perubahan cuaca. Yang A, menggunakan berbagai sumber daya seperti video, good, pembelajaran tentang perubahan cuaca, model cuaca yang dapat dioperasikan siswa. Ini udah paling bagus banget teman-teman. Coba kita lihat ya. Kenapa bisa bagus sekali? Ini bisa dioperasikan siswa. Selalu ingat, di dalam sebuah sumber daya yang bagus atau media itu bisa digunakan oleh siswa tersebut. Pertama, tidak bahaya. Yang kedua adalah mencerminkan fase siswa tersebut. Tidak mungkin kita berikan kepada anak kelas 1 dengan komponen yang berbahaya. Itu termasuk ke dalam sebuah syarat untuk media yang baik atau alat peraga yang baik di dalam mengajar di kelas tersebut. Berarti kalau misalkan A kita keep dulu, keep itu adalah punya option yang tinggi. Kemudian yang B, menggunakan buku teks yang menjelaskan perubahan cuaca dan meminta siswa untuk menyelesaikan latihan di akhir bab. Berarti menggunakan buku teks aja tanpa ada sumber daya yang lainnya. Berarti buku teks itu sumber daya menurut mereka dan itu cukup. Berarti kita nggak akan pilih itu. Yang C, memberikan tugas rumah yang terdiri dari soal-soal tentang perubahan cuaca. Hanya berikan tugas rumah ya, kan di sini berkaitan dengan strategi untuk mendukung pembelajaran siswa dengan topik ini. Jelas yang C kita akan pilih. Yang D, menampilkan gambar-gambar perubahan cuaca. Itu termasuk dalam sumber daya. Termasuk, tapi kita lihat kalau dibandingkan itu lebih baik yang mana. Dan meminta siswa untuk mendiskusikan gambar tersebut dalam kelompok. Yang E, menyarankan diskusi kelas tentang perubahan cuaca dan meminta siswa untuk menulis ringkasan, bagus nih, tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Punya opsi jawaban yang bagus-bagus. Jadi pilihan kita yang mana? Pilihan kita ada pada yang A. Meskipun buku teks itu penting, hanya menggunakan buku teks dapat membatasi variasi dalam metode pembelajaran nih teman-teman. Ini mungkin kurang menarik. Di dalam option A, di situ sudah ada tentang video pembelajaran. Berarti kan sumber dayanya lebih daripada satu. Sumber daya satunya adalah video pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah model cuaca. Model cuaca itu seperti alat peraga yang bisa digunakan oleh si siswanya. Kalau dia ke kanan, model cuacanya menjadi seperti apa? Kalau dia ke kiri, bagaimana? Nah, ini termasuk ke dalam alat peraga. Berarti dia memiliki dua sumber daya. Kemudian terakhirnya adalah lembar kerja. Untuk apa? Untuk melihat kedua sumber daya ini berjalan dengan baik atau tidak. Lembar kerja yang mencakup aktivitas praktis tentang observasi cuaca ini digunakan oleh guru untuk mengukur kedalaman pemahaman siswa tersebut terhadap konsep dasar perubahan cuaca. Seperti itu analoginya ya. Jadi teman-teman wajib untuk hafal dan kritisi setiap soal dan opsi jawaban yang ada. Lanjutkan teman-teman, kita ke komponen apa lagi nih? Kita masuk ke komponen memahami pengetahuan tentang materi pelajaran. Di sini konteksnya adalah mengacu pada pemahaman mendalam guru mengenai materi pelajaran yang diajarkan. Kita coba langsung masuk ke contoh soalnya seperti apa. Seorang guru ingin mengajarkan konsep dasar perubahan iklim kepada siswa. Mana dari pendekatan berikut yang paling efektif untuk memastikan si siswa ini memahami konsep perubahan iklim secara menyeluruh?
Yang A menjelaskan konsep perubahan iklim dengan istilah ilmiah dan data statistik tanpa menggunakan bahan ajar tambahan. B memberikan materi bacaan tentang perubahan iklim dan meminta siswa untuk menyusun laporan berdasarkan bacaan tersebut. Yang C menampilkan gambar-gambar dampak perubahan iklim di papan tulis dan meminta siswa untuk mendiskusikan gambar-gambar tersebut di dalam kelompok. Yang D mengadakan sesi tanya jawab tentang perubahan iklim dan meminta siswa untuk menulis refleksi tentang apa yang mereka pelajari. Yang E menyediakan berbagai sumber belajar seperti infografis. Nah, ini mulai ini tentang dampak perubahan iklim, dokumenter menggunakan video, dan simulasi interaktif. Good. Yang E memiliki komposisi opsi jawaban yang lengkap. Jadi tanya jawab dan refleksi dapat meningkatkan pemahaman. Mungkin metode ini masih kurang karena memberikan pengalaman langsung visual tentang konsep perubahan iklim. Nah, kalau misalkan hanya tanya jawab itu masih dangkal. Yang paling baik adalah menyediakan berbagai sumber seperti infografis tentang dampak perubahan iklim dan video dokumenter seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat adalah option E ya. Nah, teman-teman semua, itu adalah soal PCK di dalam UTBK. Nanti kita akan update lagi soal SCT dan soal uraian. Bagaimana kita trik untuk menjawab soal-soal uraian seperti itu. Jangan lupa teman-teman semua masuk di kelas pendampingan kami, di kelas pendampingan PPG maupun di kelas pendampingan khusus UTBK-nya. Chat admin ya teman-teman ya di 087723317506. Nomor WA-nya ada di pojok kiri atas. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman yang lainnya. Mudah-mudahan yang membagikan, yang subscribe, yang melihat postingan ini, video ini lulus PPG-nya sampai akhir. Amin. Terima kasih. Dadah.